Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober 2020, kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat PA. Walaupun ibadah minggu ini kita masih tetap harus melaksanakannya secara virtual, tetapi kita tetap harus bersuka cita dan penuh semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Puji Tuhan kalau kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan untuk bangun di pagi hari ini sehingga kita bisa mengikuti ibadah hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab dan buku catatannya. Kalau sudah, mari kita tenangkan diri kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita. Mari bersaat teduh. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bangkit berdiri. Ayo adik-adik, kita harus semangat. Kita harus bisa, walaupun secara virtual, kita tetap harus bersuka cita. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 177 karena ini lagunya ada gerakannya. Jadi kita harus berdiri dan bersemangat. Oke adik-adik, kita angkat pujian dari Kidung Ceria 177 di Pintumu Ku Datang. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, saat ini kami akan melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat Pelayanan Anak. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya nanti. Semoga ibadah ini kami menjadi anak-anak yang setia dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita membaca Mazmur Pujian, kita nyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Karena lagunya meminta kita untuk bergembira, sehingga kita harus menyanyikannya juga dengan bergembira. Mazmur Pujian dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ayat yang tercetak keluar akan kakak Hana baca, sedangkan ayat yang tercetak ke dalam adik-adik yang baca. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 mengatakan, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Untuk meresponi Mazmur pujian, kita menyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengarlah hai kawanku. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan pembacaannya dari kitab Hosea. Hosea Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Kitab Hosea ada di Perjanjian Lama. Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Kalau sudah, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu, yang selalu mengajarkan tentang kasih. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, kita akan membacanya secara bersama-sama. Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 yang mengatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada air musim yang mengairi bumi." Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi adik-adik. Sudah rindu ibadah ya? Adik-adik, walaupun kita masih tetap harus virtual, tetapi kita tetap harus semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, oke? Sebelum kita dengar cerita, Kakak Hana mau bertanya. Siapa di antara adik-adik yang pernah dimarahin sama mama dan papa? Hayo, siapa? Kakak Hana juga pernah kok. Nah adik-adik, kalau misalnya papa atau mama marah sama adik-adik, apakah itu bertanda bahwa papa dan mama tidak sayang dengan adik-adik? Enggak ya. Nah adik-adik, kalau papa atau mama marah sama kita, sama adik-adik, sama kakak Hana, itu bukan berarti bahwa papa dan mama adik-adik itu tidak sayang sama adik-adik. Kalau mama dan papa marah, pasti ada penyebabnya. Dan kalau papa dan mama marah itu dilakukan, papa dan mama marah itu merupakan peringatan untuk adik-adik supaya kita lebih berhati-hati lagi. Nah adik-adik, seperti gambar di sebelah ini, kira-kira dia kenapa ya? Betul sekali adik-adik, dia itu lagi main bola, tetapi dia bermainnya di dalam rumah, sehingga kaca jendela mamanya pecah. Nah, mamanya marah dong
kepada adik-adik, kepada anaknya, karena bermain bola di dalam rumah sehingga kaca rumahnya pecah. Nah adik-adik, saat kaca rumah pecah itu kan ada beling yang membahayakan, ada pecahan kaca yang berbahaya kalau terkena kakinya kita. Jadi mama, papa, kakak, om, opa, tante, ataupun siapapun yang lebih tua dari adik-adik, jika dia marah terhadap adik-adik, itu berarti adik-adik punya kesalahan dan kesalahan itu harus diperbaiki. Nah adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Hosea 6, dari Hosea. Nah adik-adik, Nabi Hosea ini memiliki arti nama yang berarti keselamatan. Kitab Hosea ini ingin mengingatkan kita, ingin memperingatkan zaman dahulu, ingin memperingatkan bangsa Israel bahwa mereka harus bertobat dari segala kejahatan yang mereka lakukan. Hosea sangat menyayangi rakyatnya karena ia merupakan salah satu nabi yang memerintah di daerahnya sendiri, di bangsanya sendiri. Ayah Hosea bernama Beri. Ayah Hosea bernama Beri. Adik-adik boleh lihat dari Hosea 1 ayat 1. Nah, istri Hosea bernama Gomer. Adik-adik boleh lihat di Hosea 1 ayat 3. Nah, istri Hosea, si Gomer ini, itu merupakan perempuan yang perilakunya tidak baik di masa lalunya. Tetapi Hosea sangat menyayangi Gomer. Walaupun perilaku sikap Gomer di masa lalu itu tidak baik. Nah, sama seperti Allah mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel sering tidak patuh kepada Allah, sering melakukan tindakan yang melawan hukum Taurat, tetapi Allah tetap mengasihi bangsa Israel, yaitu dengan melalui nabi-nabi. Salah satunya diperingatkan melalui Nabi Hosea. Nah, adik-adik, Nabi Hosea ini memiliki 3 orang anak. Nah, nama dari anak-anak Nabi Hosea ini memiliki arti yang sangat mendalam untuk bangsa Israel. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Hosea memberikan nubuatan kepada bangsa Israel melalui nama anak-anaknya. Anak-anak Hosea ada 3. Yang pertama bernama Yisril. Yang pertama bernama Yisril, yang berarti Allah. Pada ayat yang ke Hosea 1 ayat yang ke-4 sampai 5, Yisril itu berarti Allah akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisril, dan Allah akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Ayat nama anak Hosea yang kedua yaitu Loruhama, yang berarti Allah tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak mengampuni mereka. Dan nama anak Hosea yang ketiga yaitu Lo-ami, yang berarti kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukan Allahmu. Jadi Nabi Hosea ingin memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa kalau bangsa Israel tidak segera bertobat, tidak segera mengalami pertobatan dan mengenal Allah lebih lagi, ia akan bernasib seperti nama-nama dari anak-anak Hosea.
Karena Nabi Hosea sangat menyayangi rakyatnya, ia selalu memperingatkan bangsa-bangsanya. Nah adik-adik, di pembacaan kita di Hosea 6 ayat 1-6 itu sebenarnya dalam satu perikop itu mengisahkan tentang kesetiaan Allah kepada bangsa Israel. Ayat yang pertama itu diingatkan bahwa penghukuman yang dialami oleh bangsa Israel itu sebenarnya berasal dari hak Allah. Tetapi Hosea ingin memperingatkan, menyampaikan bahwa walaupun Allah menghukum bangsa Israel, penghukuman Allah bagi umatnya itu bukan karena Allah tidak menyayangi umatnya, bukan karena Allah tidak menyayangi bangsa Israel, tetapi karena Allah sungguh mengasihi bangsa Israel, dia memberikan hukuman supaya bangsa Israel itu lebih mengenal Allah lagi melalui pertobatan. Setelah menghukum, Allah itu tidak akan membiarkan umatnya berada dalam penghukuman. Allah akan melakukan penebusan dan pemulihan hidup. Seperti di ayat yang pertama dikatakan, Allah yang mencabik-cabik, dia yang menyembuhkan. Allah yang memukul, dia yang membalut. Jadi, walaupun Allah memberi hukuman kepada kita karena dosa-dosa kita, tetapi Allah akan memberikan pemulihan kepada hidup kita supaya kita lebih mengenal Allah kembali. Nah, pada ayat yang kedua, Nabi Hosea memberikan penegasan kepada bangsa Israel bahwa Allah satu-satunya yang bisa memberikan pemulihan kehidupan untuk mereka, kehidupan yang baru melalui penghukuman yang mereka rasakan. Tetapi hanya Allah yang mampu menghidupkan kehidupan baru mereka. Karena itu Nabi Hosea ingin mengatakan kepada bangsa Israel bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan untuk membebaskan umat dan menghidupkan umatnya kembali di kehidupan yang baru. Tetapi di ayat yang ketiga, ketika kita mengenal Allah, Allah akan betul-betul akan datang kepada kita. Nah, kehidupan yang baru dari Allah setelah penghukuman itu hanya bisa dirasakan oleh oleh bangsa Israel ketika umatnya itu sungguh-sungguh berani berbalik, sungguh-sungguh datang kepada Allah dan dengan kesungguhan ingin mengenal Allah. Nabi Hosea ingin menyampaikan kepada umat Israel bahwa kita bukan hanya bertobat pengampunan untuk dapat ampun, tetapi bangsa Israel saat bertobat betul-betul harus mengenal Allah, yaitu mencari Allah tanpa syarat. Nah adik-adik, karena penghukuman itu tidak selalu mudah, tetapi dalam penghukuman itu Allah juga yang akan menebus kita dari penghukuman. Allah yang mencabik-cabik, Allah juga yang akan menyembuhkan. Allah yang memukul, dia yang akan membalut. Nah adik-adik, hari ini kita diingatkan jika kita ingin merasakan pertolongan Tuhan, ingin merasakan kasih Allah, maka kita harus sungguh-sungguh mau hidup tekun dalam mengenal Allah. Adik-adik, kalau kita mau untuk bisa belajar tekun mengenal Allah, kita boleh belajar dari oma dan opa kita. Kenapa bisa Kakak Hana? Karena oma dan opa atau orang-orang yang berlanjut usia adalah orang-orang yang mempunyai iman, mempunyai keyakinan untuk selalu setia mengenal Tuhan Yesus.
Meskipun Kakak Hana tahu usia oma dan opa itu sudah lanjut umurnya, sudah tua, dan biasanya mereka itu selalu dianggap lemah, tetapi oma dan opa itu selalu bersuka cita. Kalau sebelum ada di masa pandemi, kalau kita di gereja itu, adik-adik, oma opa itu yang selalu paling semangat loh. Kadang anak-anak muda malas untuk bangkit berdiri, tidak bersemangat untuk memuji Tuhan, tetapi oma opa itu mereka selalu dengan penuh sukacita walaupun mereka terbatas karena sudah berlanjut usia, tetapi mereka selalu dengan kemampuannya, dengan sebisanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena oma dan opa selalu tekun mengenal Tuhan Yesus, bagaimana kira-kira caranya Kakak Hana? Caranya itu yang pertama dengan berdoa. Karena itu merupakan salah satu cara yang paling gampang untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi adik-adik harus rajin untuk berdoa. Jangan hanya untuk makan saja, karena di gereja ibadah saja berdoa, tetapi saat kita melaksanakan aktivitas kita harus mengandalkan Tuhan melalui berdoa. Yang kedua, kita membaca Alkitab. Karena di Alkitab sudah diajarkan segala hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan kita juga harus selalu bersuka cita, harus rajin memuji dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, tanggal 12 Oktober besok itu merupakan hari ulang tahun pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia atau Pelkat PKLU GPIB. Nah, di Pelkat PKLU ini ada oma opa yang umurnya sudah lanjut. Melalui HUT Pelkat PKLU, kita diajak untuk belajar dari oma dan opa. Kenapa? Karena mereka setia, mereka tekun, mereka sangat bersungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Jadi adik-adik, mari kita hari ini belajar untuk tekun mengenal Allah. Kita dengan cara rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin membaca Alkitab, rajin mengikuti ibadah hari Minggu, dan harus selalu bersyukur dalam segala hal. Jadi, kalau mama, papa yang lebih lanjut usia, lebih tua daripada adik-adik marah terhadap adik-adik, itu bukan berarti mereka tidak sayang, tetapi karena mereka sungguh menyayangi kita, makanya mereka memberikan kita teguran untuk lebih baik lagi. Jadi adik-adik juga harus bisa hidup tekun dalam mengenal Allah dengan cara beberapa cara tadi: rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersuka cita, selalu bersyukur. Maka kasih Allah yang akan adik-adik rasakan itu sungguh luar biasa. Oke adik-adik, jadi kita harus tekun mengenal Allah. Nah adik-adik, Kakak Hana kasih aktivitas buat adik-adik, yaitu menghafal. Ayat hafalannya itu dari Hosea 6 ayat 1. Jadi adik-adik, Kakak Hana kasih waktu untuk menghafal beberapa hari. Nanti adik-adik rekam videonya sedang menghafal kitab Hosea 6 ayat 1. Terus nanti ada adik video, adik-adik boleh kirim melalui WhatsApp di nomornya Kakak Sofia, atau boleh meminta mama dan papa yang masuk di grup layan orang tua untuk mengirimkan videonya. Oke adik-adik, jadi kita harus tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan, harus selalu bersyukur. Oke adik-adik, semoga kita senantiasa taat untuk menjadi yang lebih baik lagi. Amin.
Sebelum kita doa syafaat, kita akan nyanyi Besarlah Kasih Bapakku. 1, 2, 3. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, kita nyanyi buka tutup 1, 2, 3. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di pipi. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Semua lipat tangan, tutup mata, kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, nafas kehidupan, yang semuanya itu daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur walaupun di masa pandemi seperti ini kami terpisah jarak dan waktu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, karena kasih Tuhan Yesus, berkat Tuhan Yesus dalam kehidupan kami bisa melaksanakan ibadah hari Minggu Pelkat Anak. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing dan secara virtual Tuhan, tapi kami tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita melaksanakan ibadah ini Tuhan. Tuhan, terima kasih karena tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan pada hari ini, kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami lebih mengenal Tuhan Yesus melalui dengan rajin berdoa, baca Alkitab, karena semuanya itu demi keselamatan kami ke depannya yang Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa buat pelkat pelayanan anak yang Tuhan Yesus telah berikan untuk mewadahi kami Tuhan untuk beribadah. Kami mengucap syukur karena kakak-kakak layan kami masih senantiasa membimbing, menyertai kami, memimpin kami untuk tetap berada di jalan-Mu dengan memberitakan firman Tuhan ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Kami tahu kakak layan kami punya pergumulan pribadi, masalah di kampus, di sekolah, di kantor, di pekerjaannya Tuhan, bahkan di keluarganya. Tapi kami mengucap syukur karena kakak-kakak layan kami masih tetap senantiasa dengan bersuka cita melayani kami. Tuhan Yesus berkati kehidupan mereka, kehidupan pelayanan dan keluarganya agar mereka senantiasa diberkati. Tuhan, kami mengucap syukur juga buat gereja GPB Jemangat Mama Seang, mulai dari Pak Pendeta Yeftalise, Ibu Pendeta Popi, majelis PHMJ, kepala kantor dan segala yang mengambil bagian di gereja Tuhan. Kami mengucap syukur walaupun di masa pandemi kami tetap bisa beribadah, orang tua kami tetap masih beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat orang tua kami Tuhan yang senantiasa menjaga dan mendidik kami mulai dari kami kecil hingga saat ini Tuhan. Tuhan Yesus berikan mereka kesehatan, kekuatan buat mereka yang bekerja. Tuhan Yesus selalu sertai mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga buat Pelkat PKLU, Pelkat yang menaungi oma opa kami yang Tuhan izinkan pada tanggal 12 Oktober nanti berumur 10 tahun. Kami mengucap syukur Tuhan karena oma opa kami walaupun umurnya di umur yang sekarang mereka masih tetap bersuka cita, mereka tetap masih setia memuji dan memuliakan nama-Mu, mereka tetap setia mengenal-Mu. Ajar kami untuk kami tetap setia, ajar kami untuk kami tetap seperti mereka Tuhan yang setia, tetap
berpegang teguh dalam iman kami, tetap belajar untuk lebih mengenal-Mu lagi Tuhan. Walaupun umur kami yang sudah lanjut, umur opa kami yang sudah lanjut, tetapi mereka tetap selalu bersuka cita untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat adik-adik klien kami, teman-teman Pelkat PA Tuhan yang ada di bangku sekolah, yaitu kelas 1 sampai kelas 6 SD Tuhan. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai pembelajaran mereka, walaupun mereka harus secara online, tapi kami yakin percaya mereka tetap senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu Tuhan. Buat orang tua mereka, Tuhan Yesus berikan mereka kesabaran, kebijaksanaan dalam mendidik, menemani adik-adik kami bersekolah online Tuhan. Buat adik-adik kami yang belum bersekolah, Tuhan Yesus, mereka harus tetap bermain di rumah, mereka tetap harus belum bisa bertemu bersama teman-temannya, tapi kami mengetahui bahwa mereka tetap selalu bersuka cita walaupun mereka belum bisa bermain, berkumpul bersama teman-temannya. Kami rindu untuk bertemu, bersapa kembali Tuhan, tetapi keadaan kami yang seperti ini, bumi kami yang masih belum pulih, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, di waktu yang tepat Tuhan boleh mengizinkan kami bertemu kembali, kami boleh beribadah dan bersuka cita di gereja kembali Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat segala dokter, perawat, suster yang berada di garda terdepan untuk menangani virus COVID-19 ini yang membuat kami tidak bisa bertemu. Tuhan Yesus berikan mereka kekuatan, kesehatan. Tuhan Yesus berikan mereka kesetiaan untuk tetap merawat, menjaga, tak henti-hentinya pasien-pasien agar pasien-pasien dapat sembuh Tuhan, dan kami semua bisa terhindar dari virus COVID-19. Berikanlah tameng yang kuat buat diri mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga dari pasien COVID-19 yang harus kehilangan sanak keluarganya. Tuhan, kami merasakan duka citanya. Tuhan Yesus memberikan tempat yang terbaik buat mereka. Tuhan Yesus lapangkan dada keluarga mereka, berikan mereka ketabahan, berikanlah mereka hati yang tenang untuk dapat menerima kepergian keluarganya Tuhan. Buat semua yang ada di sekitar kami yang sedang berjuang melawan virus COVID-19 yang terdampak juga Tuhan Yesus berikan ketabahan agar mereka walaupun di kondisi seperti ini mereka tetap ingat untuk selalu bersuka cita, bersyukur karena Tuhan Yesus masih memberikan nafas kehidupan. Tuhan, kami berdoa juga buat pemerintah, buat dari pejabat tertinggi dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan, berikanlah mereka kebijaksanaan, berikanlah mereka akal pikiran yang sehat untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan agar kami semua dapat hidup tentram, tidak ada kekacauan di negeri kami, khususnya di kota kami. Tuhan, berikanlah mereka akal sehat untuk berpikir yang baik, berpikir yang jernih dalam menentukan keputusan ini Tuhan. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kami tahu Tuhan Yesus mengetahui, Tuhan Yesus mendengar apa yang ada di dalam hati kami, apa yang ingin kami sampaikan. Tuhan Yesus juga akan menjawab doa kami di waktu yang tepat. Sempurnakanlah doa kami Tuhan menurut doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, walaupun kita ibadah dari rumah, kita tetap memberikan persembahan, dan persembahannya itu dipisah antara ibadah PA dan ibadah hari Minggunya Mama dan Papa. Jadi nanti kalau misalnya
mama dan papa memberikan persembahan untuk ibadah hari Minggu, adik-adik bilang, "Ma, Pa, persembahannya dipisah, nanti disampaikan di kantor gereja bahwa ini khusus ibadah Pelkat PA dan ini untuk ibadah hari Minggu." Atau adik-adik boleh mengumpulkannya satu kali dalam 1 bulan, nanti diserahkan ke kantor gereja atau ke majelis. Jadi nanti di keterangannya ditulis ibadah hari Minggu Pelkat PA dari tanggal sekian sampai tanggal sekian atas nama adik siapa, kayak gitu. Oke adik-adik, sambil memberikan persembahan kita angkat pujian Kuberi Persembahan. Sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami telah berada di ibadah hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan. Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan, semoga dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Buat yang masih ada pada mama dan papa kami, Tuhan, bantu kami untuk dapat bantu mereka untuk dapat menggunakannya sebaik mungkin. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita. Semoga apa yang Kakak Hana sampaikan pada adik-adik pada hari ini, adik-adik dapat lakukan dalam kehidupannya adik-adik, dan kita dapat bertemu di waktu yang akan datang. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita membawa berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan siang dan malam dalam kasih mesra. Terima kasih adik-adik sudah boleh beribadah. Selamat hari Minggu. Semoga adik-adik selalu diberikan kesehatan, kekuatan, selalu bersuka cita bersama orang tua, kakak, oma, opa, adik, dan semua yang ada di sekitarnya adik-adik. Kita tetap harus jaga kesehatan. Jangan lupa untuk memakai masker, rajin cuci tangannya. Kalau tidak ada yang penting, mendingan kita di rumah saja, supaya kita bisa menjaga dirinya kita menjaga dirinya orang lain juga. Kita tetap harus rajin berdoa, supaya kita bisa terbebas dari virus COVID-19 dan kita bisa berkumpul lagi. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa adik-adik tulis namanya di kolom komentar, nama dan sektor pelayanannya, supaya Kakak Hana bisa tahu siapa-siapa yang sudah ikut ibadah hari ini. Oke, jangan lupa YouTube-nya Pelkat PA di like dan di subscribe. Oke adik-adik, jangan lupa di komen ya namanya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.